Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emoli Nuha Al-Fatin. Kali ini kita akan membahas tentang petty cash atau yang biasa disebut di sekolahan atau di kampus adalah kas kecil. Jadi kas kecil ini merupakan salah satu bagian daripada akun di dalam kelompok harta. Oke, langsung saja. Yang pertama, petty cash atau kas kecil merupakan kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran perusahaan yang sifatnya relatif kecil. Karena disebut sebagai kas kecil, maka sifat pengeluarannya itu relatif kecil. Dana kas kecil atau petty cash ini disimpan ke dalam cash box. Kemudian, fungsi utama dengan adanya kas kecil adalah untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan agar lebih efektif. Sehingga ketika perusahaan urgent mau beli pengeluaran, mau membeli barang, peralatan, perlengkapan yang sifatnya kecil, maka perusahaan tidak memerlukan mengambil uang dari kas bank. Akan tetapi lebih efektif ketika perusahaan mempunyai kas kecil, sehingga uangnya itu sudah ready, sudah ada di tangan. Kemudian, aktivitas-aktivitas yang ada di dalam kas kecil meliputi yang pertama, pembentukan dana kas kecil, yang kedua, penggunaan dana kas kecil, dan yang ketiga adalah pengisian kembali kas kecil. Mengenai dana kas kecil, setiap perusahaan itu pastinya mempunyai aturan yang berbeda-beda, teman-teman. Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda. Ada yang menetapkan kas kecilnya sebesar 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Bahkan ada perusahaan yang menetapkan kas kecilnya adalah 100 juta. Sehingga untuk berapa nominal dana kas kecil itu tergantung dari perusahaannya. Disebut kas kecil itu ketika nominal berapa. Jadi berbeda. Kemudian di dalam kas kecil terdapat dua metode pencatatan, yaitu yang pertama metode dana tetap atau impres, dan yang kedua adalah metode dana fluktuasi. Kita akan bahas yang pertama adalah metode dana tetap atau impres. Pencatatan dana kas kecil dengan menggunakan sistem dana tetap atau impres fund system, jumlah kas akan selalu tetap, sehingga jumlah kas kecilnya itu tetap, nggak berubah. Misalnya 10 juta, yaitu 10 juta terus. Tidak mengalami perubahan. Besarnya penggantian sebesar pengeluaran yang telah dilakukan, sehingga saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Jadi, ketika teman-teman menggunakan sistem dana tetap atau impres, ketika teman-teman melakukan pengeluaran, misalnya buat pembelian bensin, buat pembelian listrik, dan sebagainya, ketika habisnya misal 500.000, kemudian saldo awal kas kecilnya adalah 1 juta, dipakai 500.000, maka ketika akan mengisi kembali, maka yang diisi adalah 500.000. Sehingga perusahaan itu menggantinya sesuai dengan pengeluarannya, karena prinsipnya adalah dananya tetap, nggak berubah. Jadi nggak bisa habisnya 500.000 digantinya 600.000, itu nggak bisa, karena menggunakan sistem tetap, kas kecilnya itu nggak berubah. Kemudian, untuk mengetahui sisa uang kas kecil, bendahara atau kasirnya atau accountingnya itu akan mencatatnya ke dalam catatan intern, tidak langsung dicatat ke dalam jurnal. Nah, ini untuk kelamahan menggunakan metode impres, pencatatannya itu tidak langsung ke dalam sistem atau tidak langsung masuk ke buku besar. Akan tetapi, kasirnya itu mengumpulkan sendiri bukti-bukti transaksinya dan mencatatnya di catatan terpisah. Sehingga ketika kasir ingin mengetahui jumlah saldo kas kecilnya pada setiap periode, itu harus mengeceknya itu di catatan tersendiri. Tidak bisa mengecek melalui sistem atau mengecek melalui buku besarnya, karena tidak langsung di jurnal. Nah, ini saya sajikan tentang bagaimana cara mencatat kas kecil dengan metode dana tetap. Yang pertama adalah aktivitas pembentukan dana kas kecil. Ketika perusahaan akan membentuk dana kas kecil, maka yang akan dicatat adalah debitnya kas kecil. Karena membentuk kas kecil, maka muncul akun yang namanya kas kecil sebesar nominal. Kemudian kreditnya adalah kas bank.
Karena perusahaan mengambil kas kecilnya itu dari kas yang ada di bank sebesar nominalnya berapa. Misal kas kecil 1 juta, kemudian kas banknya 1 juta. Kemudian yang kedua, ketika perusahaan menggunakan dana kas kecil tersebut untuk pengeluaran, untuk membayar listrik, membayar telepon, membayar biaya transportasi, dan sebagainya yang sifatnya relatif kecil, maka pengeluaran tersebut di dalam metode dana tetap itu tidak dicatat. Tidak dibuat jurnal di dalam sistem atau di buku besar. Akan tetapi hanya dicatat di catatan intern saja, misalnya di logbook, kemudian di Excel, itu terserah. Itu bebas, terserah kebijakan perusahaan. Akan tetapi tidak langsung dicatat ke dalam jurnal di sistemnya. Kemudian ketika saldonya menipis, kemudian perusahaan ingin mengisi kembali, ingin top up kembali dananya, maka yang akan dicatat itu biaya-biayanya. Baru ketika aktivitas nomor 2 ini dilakukan pengeluaran dana kas kecil, kemudian di aktivitas ketiga ini perusahaan itu baru mencatat pengeluarannya, misal biaya listrik, biaya telepon, biaya transportasi, biaya lain-lain, baru dicatat. Kemudian kreditnya adalah kas bank, karena perusahaan menggantinya sesuai dengan nominal yang dikeluarkan, dan nominalnya diganti dari kas yang ada di bank. Jadi biaya-biaya sebesar nominalnya berapa, misal 500.000, kemudian kreditnya kas bank sebesar 500.000. Selanjutnya adalah metode dana fluktuasi atau berubah-ubah. Dalam dana kas kecil metode fluktuasi, pemakaian kas kecil oleh kasir kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal, sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar. Nah, ini bedanya ketika kita mencatat dengan metode fluktuasi. Dalam metode fluktuasi ini, ketika ada pengeluaran, kasirnya atau accountingnya itu langsung mencatatnya ke dalam sistem di jurnalnya. Ke dalam jurnalnya itu langsung dicatat. Sehingga ketika kasir ingin mengecek saldo akhir dari kas kecilnya, sewaktu-waktu itu langsung bisa dicek ke dalam buku besarnya. Karena ketika ada pengurangan, langsung dicatat ke dalam sistem. Seperti itu, teman-teman. Nah, dalam sistem fluktuasi, jumlah pengganti dana kas kecil atau ketika kas kecilnya sudah menipis, kemudian perusahaan ingin menambah lagi, itu tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Misal, pengeluarannya sebesar 500.000. Jadi ketika kita ingin top up kembali, ingin ngisi kembali, itu tidak harus 500.000 yang kita isi. Yang kita ganti itu tidak harus 500.000, akan tetapi bisa saja 600.000, 700.000, atau bahkan bisa lebih kecil dari 500.000. Misalnya 400, 300, atau sebagainya. Jadi intinya, di dalam dana fluktuasi ini, pengisian kembali kas kecil itu tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Akan tetapi sesuai dengan kebijakan dari accountingnya yang telah disetujui oleh atasan-atasannya. Kemudian untuk pencatatan jurnal metode dana fluktuasi ini, yang pertama ketika pembentukan dana, jurnalnya itu sama dengan metode impres, yaitu kas kecil pada kas bank. Kemudian yang nomor 2 adalah aktivitas penggunaan dana. Ketika perusahaan mengeluarkan kas kecil, maka langsung dicatat. Sedangkan kalau metode impres itu tidak dicatat. Akan tetapi ketika kita menggunakan metode fluktuasi, pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan itu langsung dicatat sebagai biaya-biaya pada kas kecil. Nah, sehingga nominal kas kecilnya pasti berubah di dalam buku besarnya itu. Nah, itu yang dinamakan sebagai fluktuasi. Sedangkan untuk pengisian kembali, itu jurnalnya sama dengan ketika pembentukan kas kecil pada kas bank. Kas kecilnya jadi berapa, kas banknya berkurang menjadi berapa, seperti itu. Nah, ini untuk perbedaan antara metode dana tetap atau impres dengan metode dana fluktuasi. Untuk jumlah pengisian kembali di dana tetap,
itu sama dengan jumlah pengeluarannya. Akan tetapi di dana fluktuasi, jumlah pengisian kembali tidak harus sama dengan jumlah pengeluarannya. Kemudian yang nomor 2, pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal. Akan tetapi di dana fluktuasi, pengeluaran kas kecil langsung dibuat jurnal. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga adalah saldo kas kecilnya di dana tetap itu selalu tetap, nggak berubah-berubah. Akan tetapi di dalam metode dana fluktuasi, saldo kas kecilnya itu berubah. Karena bisa jadi perusahaan top up-nya lebih kecil atau lebih besar. Kemudian saya akan memberikan beberapa latihan soal mengenai kas kecil ini. Dan tugas teman-teman adalah mencatat jurnalnya, baik itu metode impress ataupun metode fluktuasi. Nah, di sini soalnya adalah pada tanggal 1 Agustus 2020, PT Aman Indah membentuk dana kas kecil sebesar 2 juta. Jadi, kebijakan perusahaan PT Aman Indah adalah kas kecilnya sebesar 2 juta. Berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Aman Indah yang menggunakan dana kas kecil selama bulan Agustus. Di sini disajikan beberapa transaksi di mana transaksi tersebut mempengaruhi saldo dari kas kecilnya. Yang pertama adalah tanggal 5 Agustus, membayar listrik sebesar 150.000. Yang pertama kita catat adalah pembentukan dananya terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Agustus 2020, PT Aman Indah membentuk dana kas kecil sebesar 2 juta. Ketika kita menggunakan metode dana tetap ataupun dana fluktuasi, pembentukannya itu sama jurnalnya. Kita lihat, kas kecil pada kas bank, kas kecil pada kas bank, nominalnya sama 2 juta. Oke, di sini nggak ada masalah karena baik jurnal maupun nominalnya itu masih sama. Kemudian, aktivitas yang kedua adalah aktivitas pengeluaran dana. Pada tanggal 5 Agustus membayar listrik 150.000, 12 Agustus membeli perlengkapan sebesar 100.000, dan 25 Agustus membayar biaya telepon sebesar 50.000. Ketika kita menggunakan metode dana tetap atau impress, kita tidak perlu mencatat jurnal-jurnal pengeluaran tersebut. Karena memang jurnal tersebut tidak perlu dicatat, akan tetapi dicatat di dalam catatan tersendiri, bukan di jurnal. Jadi, di dana tetap tidak usah teman-teman buat jurnalnya. Akan tetapi, ketika teman-teman menggunakan metode dana fluktuasi, maka catatannya adalah sesuai pengeluarannya. Misalnya, tanggal 5 membayar listrik, maka biaya listrik pada kas kecil sebesar 150.000. Kemudian tanggal 12 membeli perlengkapan, maka jurnalnya perlengkapan pada kas kecil sebesar 100.000. Kemudian tanggal 25 membayar telepon, maka jurnalnya biaya telepon dan kas kecil sebesar 50.000. Kemudian pada tanggal 30 Agustus pengisian kembali kas kecil. Nah, di sini ketika kita menggunakan metode dana tetap, pengisian kembalinya kita catat pengeluarannya terlebih dahulu, yaitu biaya listrik, perlengkapan, biaya telepon. Kita catat satu persatu. Kemudian kreditnya adalah kas bank sebesar 300.000 karena yang telah kita keluarkan adalah sebesar 300.000. Sehingga dana yang kita isi kembali adalah sama sebesar 300.000. Akan tetapi, ketika kita menggunakan dana fluktuasi, kita mencatatnya sebagai kas kecil pada kas bank. Kenapa tidak dicatat sebagai biayanya? Karena biaya-biaya tersebut sudah kita catat pada setiap tanggal pengeluarannya. Pada saat kita mengeluarkan kas kecil, langsung kita catat. Sehingga ketika kita melakukan pengisian kembali, kita tidak perlu melakukan pencatatan jurnal pembiayaan. Akan tetapi, yang perlu kita catat adalah debitnya kas kecil, kreditnya kas bank. Nominalnya saya samakan, biar teman-teman tidak bingung. Di sini, kalau kita menggunakan metode fluktuasi, boleh saja ini diganti 400.000, diganti 500.000, atau sebagainya, itu boleh.
sesuai kebijakan perusahaan. Akan tetapi ketika kita menggunakan metode dana tetap, yang harus kita catat ketika kita mengisi kembali adalah 300.000 atau sesuai dengan nominal pengeluaran. Seperti itu teman-teman. Nah, kita selesai materi untuk petty cash ini atau kas kecil. Jika teman-teman masih ada yang bingung atau terdapat kesalahan di dalam penyampaian saya, silakan tulis saja di kolom komentar atau bisa lewat Instagram saya. Silakan kritik dan kasih saran sebagus mungkin akan saya terima, akan saya revisi materi ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.